Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debbie. Hari ini kita masuk materi tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran ke-6. Nah, ini pembelajaran terakhir dari subtema 3 ya. Nah, Ibu ingatkan kembali bagi kamu yang belum mengisi absensi kelas agar segera diisi ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi, teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Perubahan wujud mengkristal. Mengkristal disebut juga menghablur, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh menghablur dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dilihat langsung oleh kita yang hidup di daerah khatulistiwa. Jika kita tinggal di negara yang memiliki 4 musim, kita akan melihat embun beku pada pagi hari saat musim dingin, seperti kristal es yang menempel pada tanaman, karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Pelaksanaan peran siswa. Dalam melaksanakan perannya sebagai pelajar, seorang siswa harus mematuhi tata tertib yang ditetapkan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, situasi sekolah menjadi menyenangkan. Kita pun juga merasa betah belajar, sehingga prestasi lebih mudah kita raih. Nah, perhatikan dari pameran tadi kita bisa melihat pasti ada ditentukan waktu ya. Misalnya pameran dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 11. Nah, perhatikan pada penulisan pukul. Di sini dituliskan bahwa ada pukul 8 sampai dengan pukul 11. Ini menentukan waktu pelaksanaannya. Perhatikan alat yang digunakan untuk menentukan waktu. Nah, dari ketiga gambar ini alat untuk menentukan waktu ya, sama-sama menunjukkan waktu. Nah, apa bedanya? Sebelumnya di sini kamu harus tahu dulu ya, untuk gambar pertama ini adalah jam analog, yang kedua jam digital, dan yang ketiga jam pasir. Nah, perbedaannya untuk jam analog, untuk menentukan waktunya di sini menggunakan jarum jam. Nah, kamu bisa lihat ya, ada jarum jam yang pendek dan yang panjang. Kemudian pada jam digital, untuk menunjukkan waktunya menggunakan angkanya langsung, tidak ada jarum jamnya. Nah, kalau untuk jam pasir tidak ada dibuat di sini menggunakan angka maupun menggunakan jarum jam, tapi menggunakan pasir untuk menentukan lama waktunya. Itu tadi perbedaan dan persamaan dari ketiga jenis jam tersebut. Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Pertama, gram. Gram ini adalah satuan, ya benar sekali, gram ini adalah satuan berat, masih ingat ya. Kemudian meter ini satuan panjang. Kemudian, nah, bagaimana dengan menit? Ya, ini adalah satuan waktu ya. Kilogram. Kilogram ini satuan berat. Kemudian ada jam. Ya, jam juga satuan waktu ya. Dan yang terakhir, detik. Nah, kamu harus ingat ya bahwa satuan waktu yang digunakan adalah menit, jam, dan detik. Nah, perhatikan, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa satuan waktu adalah jam, menit, dan detik. Sekarang kamu juga harus ingat bahwa dalam 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 jam sama dengan 3600 detik.
Ini harus selalu kamu ingat ya. Nah, kamu juga harus perhatikan pada jam analog. Nah, kamu bisa lihat gambar berikut bahwa jam analog terdiri dari jarum pendek dan jarum panjang. Kalau jarum panjangnya ini menunjukkan menit. Ya, sedangkan untuk jarum pendeknya menunjukkan jam. Kemudian pada jam analog juga terdapat angka. Nah, selanjutnya jarak dari setiap angka ini bernilai 5 menit ya. Jaraknya itu 5 menit. Misalnya dari 12 ke 1 itu 5 menit. Kemudian 1 ke 2 5 menit. Nah, berarti kalau dari 12 ke 2 itu jaraknya 10 menit. Nah, begitu selanjutnya ya. Misalnya dari 12 ke 3 berarti jaraknya 15 menit. 12 ke 4 juga jaraknya jadi 20 menit ya. Semua jaraknya 5 menit ya setiap angkanya. Kemudian berarti kalau kita lihat dari jam ini, jarum pendek ke angka 7, jarum panjang ke angka 12. Maka kita bisa buat untuk penulisan pukulnya, yaitu ini pukul 7.00. Nah, setiap jarum panjangnya di angka 12, maka penulisan untuk menitnya adalah 00. Nah, 07 ini untuk menentukan jamnya ya, menuliskan jam. Sedangkan angka setelah titik itu untuk menuliskan menitnya. Jadi ingat, kalau dia jarum panjangnya di angka 12, maka penulisannya 00 ya. Itu menunjukkan bahwa jam 7 tepat ya, tidak lewat, tidak lebih. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Perhatikan gambar yang pertama ini. Sini jarum pendeknya ke angka 7, kemudian jarum panjangnya ke angka 8. Maka ini menunjukkan jam 7 lewat. Nah, lihat menitnya. Berarti kita hitung ya dari 12 sampai ke 8, angka 8. Ya, menghitungnya searah jarum jam dari 12 ke 8. 5 menit tambah 5 menit tambah 5 menit. 12 ke 3 sudah 15 ya, 15 menit. Tambah lagi ke 6 30 menit. Kemudian tambah lagi ke 8 berarti 40. Maka di sini menunjukkan jam 7 40 menit ya. Untuk gambar kedua, jarum pendek ke angka 1, jarum panjang ke angka 3, maka menunjukkan jam 1 lewat 15 menit. Kemudian yang ketiga, jarum pendek ke angka 6, jarum panjang ke angka 1 menunjukkan jam 6 lewat 5 menit. Selanjutnya jarum pendek ke angka 5, jarum panjang ke angka 2 menunjukkan jam 5 lewat 10 menit. Kemudian jarum pendek ke angka 8, jarum panjang ke angka 4 menunjukkan jam 8 lewat 20 menit. Dan yang terakhir, jarum pendek ke angka 10, jarum panjang ke angka 9 menunjukkan jam 10 lewat 45 menit. Nah, coba ini kita perhatikan lagi ya. Kita akan berlatih lagi untuk menentukan jamnya. Untuk gambar A, nah coba lihat, jarum pendek ke angka 7, jarum panjang ke angka 4. Maka ini menunjukkan pukul 7 lewat 20 menit ya. 20 ini tadi jarak dari angka 12 ke angka 4 untuk menitnya. Kemudian yang B, jarum pendek ke angka 3, jarum panjang ke angka 2. Maka di sini menunjukkan, ingat jarum pendek berarti menunjukkan jam ya. Pukul 3 lewat 12 ke 2 10 menit. Maka pukul 3 lewat 10 menit. Gambar yang C, jarum pendek di antara angka 7 dengan angka 6. Jarum panjang, nah di sini juga sudah melewati 7 tapi belum di pertengahan ya. Maka ini kita bisa lihat jam 7 lewat 37 menit. Ya, kemudian yang D, jarum pendek ke angka 8, jarum panjang ke angka hampir mendekati 3. Ya, sedikit lagi. Maka ini jam 8 lewat 14 menit. Setelah memahami materi hari ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Yang pertama ada tugas PPKN. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, tuliskan alasan seorang siswa harus mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, apa akibat jika siswa tidak melaksanakan perannya
dengan tanggung jawab. Nah, silahkan kerjakan tugas berikut di buku tugasmu ya. Yang kedua ada tugas matematika. Nah, tugas matematika ini silahkan kamu jawab pertanyaan berikut ya. Soal berikut di sini tuliskan waktu yang ditunjukkan pada jam berikut. Jadi ini juga ada, kamu bisa lihat di LKS tema 3 halaman 64. Silahkan dilihat, dikerjakan di buku tugas. Gambar jamnya dibuat ya supaya kamu terlatih. Kemudian bedakan ya mana dia jarum panjang dan jarum pendek ya. Jangan samakan. Lihat untuk gambar pertama misalnya. Jarum pendeknya di sini mengarah ke angka 2 ya. Meskipun belum sampai ke angka 2, ini sepertinya dia di pertengahan ya antara angka 1 dengan angka 2. Kemudian jarum panjang ke angka 6. Kemudian di gambar kedua, jarum pendek ke angka 10, jarum panjang ke angka 3. Dan yang ketiga, jarum pendek ke angka 7, jarum panjang ke angka 1. Dan yang terakhir, jarum pendek ke angka 7, jarum panjang ke angka 6. Nah, silahkan digambar di buku tugas dengan rapi. Kemudian tentukan waktunya sesuai jawaban, sesuai dengan gambar yang ada di soal. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat pagi.